Rindu Gus Dur. Bagi Gus Dur, membesarkan agama bukan berarti harus mengecilkan agama orang lain. Demikian pula upaya untuk menjunjung tinggi agama tidak harus dilakukan dengan menindas agama orang lain. Gus Dur berasal dari keluarga pendiri NU dan Republik ini, suatu garis keturunan yang tidak dimiliki tokoh Indonesia manapun. Indonesia yang dicita-citakan Gus Dur adalah negara demokrasi yang lebih kecil pengaruh militernya dan tidak ada fundamentalisme Islam. Bagi Gus Dur, toleransi bukan sebatas hidup berdampingan secara damai, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, namun juga tumbuhnya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus, sehingga kelompok yang satu dengan yang lain bisa saling memberi dan menerima. Awal kemunculannya Gus Dur sebagai kiai muda, intelektual, budayawan, pendekar demokrasi, begawan politik, pejuang kemanusiaan, guru bangsa. Beliau adalah permata yang dimiliki bangsa ini. Gus Dur kerap dipahami sebagai sosok misterius, tak terduga, weruh sadurunge winarah. Tetapi bagi yang sinis dan tidak sepaham, Gus Dur diposisikan sebagai orang yang suka memotong jalan orang, mengobrak-abrik kemapanan, ngawur, dan oportunis. Bahkan tidak bisa diteladani dalam hal akidah keislamannya. Warisannya yang paling agung adalah pemikiran, kepribadian, dan terobosan-terobosan besar untuk bangsa dan negara. Menurut Kiai Haji Khalil Bisri, pemikiran Gus Dur berangkat dari keinginan untuk menunjukkan bahwa ajaran Aswaja yang dipertahankan kalangan kiai pesantren dengan kitab kuning sebagai muqarrarnya masih sangat relevan sebagai pijakan kehidupan bermasyarakat di dunia modern. Sedangkan menurut Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh Wonosobo, Gus Dur adalah jembatan NU menuju masa depan. Bagi Gus Dur dan ahli fikih yang lain, formalisasi syariat bukan hanya akan merugikan bangsa yang majemuk secara keseluruhan, tetapi juga merugikan umat Islam sendiri. Menurut Gus Dur, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku jadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Siraj, pemikiran dan perjuangan Gus Dur selama hidupnya selalu menjadi jembatan antara timur dan barat, antara manusia religius dan manusia sekuler, antara Arab dan Israel, antara negara berkembang atau terbelakang dan negara-negara industri maju, antara selatan dan utara. Dalam keterbatasan fisiknya, Gus Dur tetap memainkan peran strategis dalam berbagai upaya perdamaian nasional, regional, dan internasional. Karena itu, menurutnya bahwa Gus Dur sebenarnya layak menerima Nobel Perdamaian. Ketika berbicara dengan umat, Gus Dur menyampaikan pesan Tuhan. Dan ketika berbicara dengan Tuhan, ia menyampaikan kepentingan umat. Kiai Haji Hasyim Musyadi, Kiai Haji Said Aqil Siraj, Matori Abdul Jalil, Habib Alwi Syihab, Mahfud MD, Muh AS Hikam, Caimin, Gus Ipul,
Ning Khofifah Indar Parawansa, Khairul Anam, dan sederet nama beken lainnya. Beliau tokoh kaliber nasional yang dibesarkan secara langsung maupun tidak oleh Gus Dur. Dan banyak tokoh biasa-biasa saja yang dipermak Gus Dur menjadi tokoh luar biasa. Kita hanya bisa menjadi bangsa yang kokoh kalau umat agama-agama yang berbeda saling mengerti satu sama lain, bukan sekedar saling menghormati. Gus Dur telah mengajarkan kepada kita persaudaraan kemanusiaan, melampaui persaudaraan atas dasar agama, suku maupun kebangsaan. Bagi Gus Dur, kiainya umat beragama, pendekar demokrasi, pengusung pluralis yang berjiwa humanis. Lahul Fatihah.